Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Sebelum Ibu menjelaskan, silahkan kalian buka halaman 90 sambil mendengarkan penjelasan Ibu. Kalian menyimak ya, karena di setiap tabel itu sudah dijawab Ibu di penjelasan ini. Contohnya yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Supaya kalian ketika nanti ada ulangan bisa menjawabnya. Di Indonesia berikut, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari peta tersebut, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, tentu saja pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Dari peta tersebut sudah jelas bahwa yang berwarna orange adalah jumlah penduduk yang lebih padat. Yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Pulau Papua dengan warna hijau muda. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung berkisar yaitu 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ya, benar sekali. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Karena di sini bertanya tentang provinsi tempat tinggalmu, maka kamu dapat menjawab pertanyaan berikut di kolom komentar. Anak-anak, perbedaan padatnya penduduk di masing-masing provinsi mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku dan budaya. Sekarang, mari kita pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Yang pertama, kita lihat di sini ada gambar pakaian adat dari daerah Pulau Papua. Kita pasangkan daerah Pulau Bawah di Pulau Papua. Yang kedua, pakaian adat dari Pulau Kalimantan. Kita pasangkan dia di kolom Pulau Kalimantan. Yang ketiga, ini adalah pakaian adat dari Pulau Sumatera. Kita pasangkan dia di Pulau Sumatera. Yang keempat, pasangan ini berpakaian adat dari Pulau Nusa Tenggara. Kita tarik di kolom Pulau Nusa Tenggara. Yang kelima, ini adalah pakaian adat dari Pulau Jawa. Kita pasangkan dia di Pulau Jawa. Yang kelima adalah pakaian dari Pulau Bali. Kita pasangkan dia di Pulau Bali. Yang ketujuh, ini adalah pakaian adat dari Pulau Maluku. Kita pasangkan dia di Pulau Maluku. Dan yang terakhir, ini adalah pakaian adat dari Pulau Sulawesi. Kita pasangkan dia di Pulau Sulawesi. Sekarang saatnya kita membaca. Kerukunan umat beragama di Indonesia.
Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dari hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu, juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian,
Keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Dari gambar berikut dapat dijelaskan bahwa negara kita memanglah negara yang berbineka tunggal ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Sekarang silahkan kalian buka halaman 101 seperti tadi. Sambil mendengarkan penjelasan guru, kalian menyimak yang ada di buku ya. Selanjutnya, amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Seperti gambar pertama kita sama-sama lihat, di sini adalah gambar pegunungan. Tentu saja pada gambar ini menunjukkan kenampakan alam, maka kita beri tanda centang. Mengapa dia termasuk ke dalam kenampakan alam? Karena pegunungan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, di sini ada gambar sungai. Sungai merupakan kenampakan alam, maka kita beri tanda centang. Sungai bukan buatan manusia, tetapi sungai diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga, masih kenampakan alam, maka kita beri tanda centang karena danau juga merupakan ciptaan dari Tuhan. Yang terakhir, ini adalah gambar bendungan, maka kita beri tanda silang karena bendungan diciptakan oleh manusia. Sekarang saatnya kita berlatih. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ya, benar sekali. Kenampakan alam yang tampak pada gambar di atas adalah danau, gunung, dan sungai. 2. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ya, tentu saja kenampakan buatan yang nampak pada gambar di atas adalah bendungan. 3. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan dari Tuhan. 4. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan ciptaan atau buatan dari manusia. Sekarang saatnya kita mengamati. Amatilah bentang alam Pulau Papua berikut ini. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Bentang alam secara umum yaitu gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Apa itu gunung? Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Lembah merupakan wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan.
Bukit merupakan suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga hilir. Dataran rendah merupakan hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah atau sampai dengan 200 meter dari permukaan laut. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Yang pertama, bentang alam secara umum yang dilihat dari Pulau Jawa. Gunung di Pulau Jawa yaitu Gunung Halimun, Gunung Bangkok, Gunung Kancana, Gunung Limbung, Gunung Arjuno, Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Bromo, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu. Yang kedua, lembah di Pulau Jawa yaitu Lembah Kaliurang, Lembah Cilengkrang, Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Gunung Madu, dan Lembah Diro. Yang ketiga, bukit di Pulau Jawa yaitu Bukit Kidul, Bukit Sumedang, Bukit Bintang, Bukit Tidar, dan Bukit Menoreh. Sungai di Pulau Jawa yaitu Sungai Ciasem, Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang, Sungai Cilosari, Sungai Cipager, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas. 5. Dataran rendah di Pulau Jawa yaitu Dataran rendah Madiun, Dataran rendah Pantai Utara Jawa Barat, dan Dataran rendah Surakarta. Pantai di Pulau Jawa yaitu Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Pantai Karimun Jawa, Pantai Plengkung, Pantai Anyar, Pantai Bale Kembang, Pantai Baron, Pantai Sawarna, Pantai Depok, dan Pantai Pelabuhan Ratu. 2. Bentang alam secara umum di Pulau Sumatera. Gunung di Pulau Sumatera yaitu Gunung Bandahara, Gunung Burni Telong, Gunung Gewureudong, Gunung Kembar, Gunung Leuser, Gunung Perkison, Gunung Sewulawah Agam, Gunung Sibaya, Gunung Sibuaten, Gunung Sihapuabu, Gunung Sinabung, dan banyak lagi gunung yang tersebar di Pulau Sumatera. 2. Lembah di Pulau Sumatera yaitu Lembah Anai, Lembah Ngarai Sianok, dan Lembah Harau. 3. Bukit di Pulau Sumatera yaitu Bukit Pasai, Bukit Minangkabau, Bukit Kerinci, Bukit Lebong, dan Bukit Barisan. 4. Sungai di Pulau Sumatera yaitu Sungai Alas, Sungai Angkola, Sungai Asahan, Sungai Bangko, Sungai Bantai, Sungai Basai, Sungai Batanggadis, Sungai Kuantan atau Indragiri, dan masih banyak lagi sungai yang tersebar di Sumatera. 5. Dataran rendah di Pulau Sumatera yaitu Air Hitam, Anggi Giji, Danau Emas, Jembawan, Kali Mutu, dan Danau Laut Tawar. Pantai di Pulau Sumatera yaitu Pantai Air Manis, Pantai Cermin, Pantai Kasih Nangro Aceh Darussalam. 3. Bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan. Gunung di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Kinabalu, Gunung Batu Tilan, Gunung Halau-Halau, Gunung Batu Brok, Gunung Batu, dan Gunung Liang Paran. 2.
lembah di Pulau Kalimantan yaitu Lembah Bawang, Lembah Danum, Lembah Kahung, dan Lembah Durian. 3. Bukit di Pulau Kalimantan yaitu Bukit Saran, Bukit Rimpi, dan Bukit Matang Kaladan. 4. Sungai di Pulau Kalimantan yaitu Sungai Kapuas, Sungai Pawan, Sungai Martapura, Sungai Mahakam, Sungai Mentaya, Sungai Sesayap, dan Sungai Bahau. 5. Dataran rendah di Pulau Kalimantan yaitu Selor, Redep, Kulau Kapuas, Ketapang, dan Teluk Melano. Pantai di Pulau Kalimantan yaitu Pantai Lamaru, Pantai Kemala, Pantai Benua Patra, Pantai Beras Basah, Pantai Biduk-Biduk, dan Pantai Angsana. 4. Bentang alam secara umum di Pulau Sulawesi. Gunung di Pulau Sulawesi yaitu Gunung Latimojong, Gunung Balease, Gunung Lompo Batang, Gunung Rante Kambola, Gunung Bulu Baria, Gunung Sikolong, dan Gunung Serean. 2. Lembah di Pulau Sulawesi yaitu Lembah Lore, Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. 3. Bukit di Pulau Sulawesi yaitu Dataran Tinggi Wajo, Dataran Tinggi Penreng, Bukit Luwu, Dataran Tinggi Bingkoku, dan Bukit Barui. 4. Sungai di Pulau Sulawesi yaitu Sungai Maraleng, Sungai Poso, Sungai Girirang, Sungai Polgar, Sungai Laini, Sungai Maraju, Sungai Tutul, dan Sungai Jeneberang. 5. Dataran rendah di Pulau Sulawesi yaitu Dataran rendah Mamuju, Dataran rendah Maros, Dataran rendah Bukukumba, dan Dataran rendah Baru. 6. Pantai di Pulau Sulawesi yaitu Pantai Olele, Pantai Bokori, Pantai Losari, Pantai Pal, Pantai Dato, Pantai Nirwana, dan Pantai Tanjung Bira. 5. Bentang alam secara umum di Pulau Papua. Gunung di Pulau Papua yaitu Puncak Jaya, Puncak Trikora, Puncak Mandala, Gunung Dom, Gunung Dera Baro, Gunung Yamin, dan Gunung Maoke. Lembah di Pulau Papua yaitu Lembah Baliem. Bukit di Pulau Papua yaitu Bukit Arfak dan Bukit Kobrey. Sungai di Pulau Papua yaitu Sungai Merauke, Sungai Bagul, Sungai Lorets, Sungai Baliem, Sungai Bian, Sungai Kamundan, Sungai Mayu, dan Sungai Warenoi. Dataran rendah di Pulau Papua yaitu Dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, Dataran rendah pesisir Arafura, Dataran rendah pesisir Transfly, Dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan Dataran rendah pesisir barat laut Papua. Pantai di Pulau Papua yaitu Pantai Venu, Pantai Bakaro, Pantai Yenbaba, Pantai Teluk Triton, Pantai Kaironi, Pantai Tanjung Kasuari, dan Pantai Raja Ampat. 6. Bentang alam secara umum di Kepulauan Maluku. Gunung di Kepulauan Maluku yaitu Gunung Gamsunoro, Gunung Kapala Madan, Gunung Sahuwai, Gunung Walo Olon, Gunung Hiri, dan Gunung Dukono. 2. Lembah di Kepulauan Maluku yaitu Lembah Aliamato dan Lembah Argo. 3. Bukit di Kepulauan Maluku yaitu Bukit Durian, Bukit Fora Madiahi,
dan Bukit Tidore. Sungai di Kepulauan Maluku yaitu Sungai Yalua, Sungai Togorala, Sungai Saravo, Sungai Sapulawa, Sungai Ruate, Sungai Castelo, dan Sungai Apu. Dataran rendah di Kepulauan Maluku yaitu dataran rendah wilayah Ambon pesisir pantai, dataran rendah wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, dan dataran rendah di Pulau Seram bagian timur. Pantai di Kepulauan Maluku yaitu Pantai Liang, Pantai Natsepa Beach, Pantai Sopapei, Pantai Ora, Pantai Jiku Merasa, dan Pantai Ngurtafur. 7. Bentang alam secara umum di Pulau Bali. Gunung di Pulau Bali yaitu Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Bratan, Gunung Egon, Gunung Patuha, dan Gunung Merbuk. Lembah di Pulau Bali yaitu Lembah Pantunan dan Lembah Tukat Melangit. Bukit di Pulau Bali yaitu Bukit Abah, Bukit Buluh, Bukit Lingga, Bukit Jambul, Bukit Sambong, dan Bukit Canggah. Sungai di Pulau Bali yaitu Sungai Melangit, Sungai Yeh Empas, Sungai Balian, Sungai Telaga Wajah, Sungai Unda, dan Sungai Badung. Dataran rendah di Pulau Bali yaitu Tabanan, Gianyar, Buyan, Batur, dan Buleleng. Pantai di Pulau Bali yaitu Nusa Dua Bali, Kuta Bali, Jimbaran, Pandawa, Sanur, Karma Kandara, dan Tanah Lot. 8. Bentang alam secara umum di Kepulauan Nusa Tenggara. Gunung di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Kelimutu, Egon, Rokatenda, Lewotobi, Rinjani, Tambora, dan Sirung. Lembah di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Rinjani, Hijau Lombok, Lembah Paundoa, Lembah Bola Palelo, dan Lembah Jerebuu. Bukit di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Bukit Batu Hidung, Bukit Mandoo, Bukit Merese, Bukit Pengasingan, dan Bukit Cinta. 4. Sungai di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Wanokaka, Tuasene, Powu, Bukapiting, Waikomo, dan Bama. Dataran rendah di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Lombok, Sumbawa, dan Flores. Pantai di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pink Beach, Selong Belana, Sanggigi, Gili Trawangan, dan Mandora. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi. Jenis iklim di Indonesia ada 3, yaitu 1. Iklim tropis atau panas. Terjadi karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. 2. Iklim musim atau muson yang dipengaruhi oleh angin muson yaitu angin muson barat yang bertiup dari bulan Oktober hingga April yang mengakibatkan musim penghujan, dan angin muson timur yang bertiup sekitar bulan April hingga Oktober yang mengakibatkan musim kemarau. 3. Iklim laut. Lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi pula. Sekarang saatnya kita berlatih.
Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan terjadi di Indonesia yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau terjadi di Indonesia yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim. Angin musim adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Flora dan fauna yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Namun, pemanfaatan flora dan fauna harus disesuaikan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia secara sembarangan. Pemanfaatan kekayaan alam secara sembarangan akan menimbulkan berbagai bencana alam yang disebabkan karena ulah manusia, seperti pembakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap di lingkungan sekitar, serta hilangnya kehidupan flora dan fauna di hutan. Penebangan pohon secara liar akan mengakibatkan tanah longsor. Buang sampah di sungai akan membuat air tercemar dan membuat lingkungan kita menjadi banjir. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat membacanya pada buku tema 1 halaman 100. Selanjutnya, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sekarang, mari kita cocokkan jawabanmu. Sila pertama kita gariskan di pernyataan, yaitu mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua kita pasangkan pada kolom menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga kita pasangkan pada kolom menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila keempat kita pasangkan pada menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima kita pasangkan pada mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.